pagi. Selamat pagi. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 56 Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 56 dan 58, dan yang saya banggakan anak-anak semua SMP 56 dan 58. Puji syukur pagi ini kita bisa mengikuti upacara bendera dengan udara yang baik, udara yang cerah gitu ya. Kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, di lapangan ini. Amanat upacara bendera pada pagi hari ini Ibu akan sampaikan. Sebelum Ibu menyampaikan, mungkin Ibu evaluasi dulu untuk petugas upacara. Petugas upacara hari ini dilaksanakan oleh OSIS SMP 56 ya, dan melaksanakan tugas hari ini dengan baik, dengan sempurna. Walaupun Ibu rasa latihan yang kurang banyak waktunya, tapi kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih untuk OSIS yang sudah berjerih payah, jerih lelah gitu ya, dari pagi sudah latihan dan hari ini bisa melaksanakan upacara menjadi petugas dengan baik. Nah, amanat upacara bendera pada pagi hari ini disampaikan yaitu tentang semangat belajar. Semangat belajar untuk kelas 7 dan 8, karena kelas 9 itu sudah menghadapi dan sudah menyelesaikan ujian sekolah, jadi tidak ada di lapangan pada pagi hari ini. Ibu menyampaikan tentang semangat belajar. Semangat, mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata ini ya, punya semangat gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan semangat? Semangat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perasaan yang kuat yang dialami oleh seseorang ya. Bagi pelajar, perasaan yang kuat yang dilakukan oleh pelajar tentu saja belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, itu yang harus ditunjukkan oleh pelajar ya. Dengan cara seperti apa untuk belajar dengan tekun ya? Mulai dengan datang ke sekolah tidak terlambat ya. Misalkan datang ke sekolah harus tepat waktu atau 15 menit sebelum kalian masuk, bel sekolah sudah ada di sekolah ya. Ini yang pertama, semangat yang harus dimiliki. Kemudian semangat yang harus dimiliki juga adalah dengan ya, kalau yang sakit boleh acungkan tangan ya. Oke, semangat yang berikutnya juga yang harus dimiliki oleh pelajar adalah dengan melakukan belajar. Itu adalah tanggung jawab kalian ya sebagai siswa-siswi. Apalagi kalian akan menghadapi ujian kenaikan kelas atau sekarang istilahnya disebut dengan PAS, penilaian akhir semester. Kalau tidak salah jadwal agenda di PAS itu tanggal 5 Juni, hari Senin kalian sudah menghadapi ujian sekolah ya. Nanti agenda atau jadwal akan disampaikan, diinformasikan juga ya, baik untuk kalian maupun untuk orang tua ya. Jadi belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, pergunakan waktu yang ada di depan yang sudah semakin dekat untuk melaksanakan ujian kenaikan kelas, belajar dengan sungguh-sungguh, gunakan waktu dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan oleh pelajar juga adalah mengikuti peraturan sekolah dengan baik ya. Tadi Ibu sebutkan datang ke sekolah tidak terlambat, belajar di sekolah jangan bermain-main, jangan bermalas-malasan, dibuang kemalasan di dalam belajar, atau mungkin sering tidak menggunakan waktu dengan baik. Mulai dari saat ini gunakan waktu dengan baik ya. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pelajar bagaimana kita bisa memiliki semangat yang kuat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi Ibu sudah sebutkan adalah memiliki kedisiplinan, memiliki kerajinan, rajin sungguh-sungguh di dalam belajar. Bukan bermalas-malasan dalam hal belajar, tapi lebih sungguh-sungguh lagi, lebih rajin lagi, gunakan waktu dengan baik ya. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki adalah punya perasaan penasaran untuk belajar ya. Kalau mau bisa harus punya perasaan penasaran untuk belajar. Misalnya kalau orang mau belajar masak kan pasti penasaran. Oh, mau melihat resep makanan seperti apa ya, harus banyak belajar, harus banyak baca. Oh, baca sekarang bisa disediakan medianya melalui YouTube misalnya. Mau belajar masak, ahli masak, perlu banyak belajar ya. Kemudian yang mau mengembangkan prestasi olahraganya, berlatih, harus punya penasaran. Oh, saya ingin bisa basket, berarti harus banyak latihan basketnya. Itu lebih ditingkatkan
akan ditingkatkan lagi. Jadi punya rasa penasaran untuk belajar. Saya ingin mendapatkan ranking yang bagus di sekolah, ya harus punya penasaran untuk belajar. Saya ingin bisa fisika, saya ingin bisa matematika, harus punya rasa untuk penasaran mau belajar. Pasti kalau mau belajar terus ada jalan. Kuncinya adalah sukses dan kuncinya adalah berhasil. Jadi kunci kedua untuk punya semangat belajar adalah punya rasa penasaran dalam hal belajar, ya. Terus mau belajar, jangan pernah menyerah, ya. Oke, kunci yang ketiga yang harus dimiliki adalah dalam belajar adalah lebih giat, lebih tekun lagi untuk belajar, ya. Atau yang ketiga adalah menghindari hal-hal yang negatif. Misalnya banyak nongkrong, ya, kan ada gunanya, nggak berguna untuk kalian, malah dapat merusak pergaulan yang baik bisa menjadi rusak, begitu ya. Ada pepatah yang berbunyi pergaulan yang buruk akan merusak yang baik, ya. Jadi hindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri. Misalnya tadi nongkrong, kemudian apalagi bahaya sekarang anak-anak sekarang coba-coba merokok, gitu ya. Kan nggak bagus sama sekali. Merokok itu hanya merusak kesehatan. Jangan coba-coba, gitu ya. Nanti rusak kesehatan. Waktunya usianya belum tua, belum lanjut, tapi sudah sakit-sakitan. Lebih baik uangnya diberikan orang tua, diberikan untuk jajan makanan yang sehat, beli minuman yang sehat, ya. Hindari pergaulan yang buruk, tadi sudah disebutkan, ya. Nongkrong, kemudian merokok, kemudian yang ketiga motor-motoran. Kan sering ya kalau dilihat anak-anak belajar di bawah umur sudah masuk berita, ya, motor-motoran. Kan belum waktunya, belum usianya. Nanti kalau sudah waktunya, kalau kalian sudah punya SIM, bisa bawa motor sendiri. Kuncinya sudah punya SIM, baru bisa bawa motor sendiri. Ya kalau masih di bawah umur, di bawah 17 tahun, belum waktunya. Lebih baik kalian bawa sepeda ke sekolah, atau diantar orang tua kalau menggunakan motor, atau pulang nanti dijemput oleh orang tua. Jangan coba-coba bawa motor ke lingkungan sekolah. Ibu sering melihat nih, ada yang pakai seragam gitu ya, pulang sekolah, pulang masih pakai seragam, sudah bawa motor ke sekolah gitu ya, mau ekskul atau apa. Ibu paling gak toleransi melihat seperti itu. Nanti kalau anak SMP 56 atau SMP 58 coba-coba bawa motor seperti itu, ibu akan ambil kuncinya dan ibu akan panggil orang tua kalian untuk datang ke sekolah. Karena tidak boleh, selagi kalian memakai pakaian seragam, itu tanggung jawab sekolah, ya. Jadi dilarang anak di bawah umur membawa kendaraan bermotor, kecuali kalau kalian sudah punya SIM, ya. Ibu rasa di sini nggak ada yang usianya di atas 17 tahun. Pasti semuanya masih di bawah 17 tahun, belum punya SIM. Jadi jangan coba-coba bawa motor ke lingkungan sekolah. Itu namanya pelanggaran, ya. Pelanggaran bisa dikenakan pendisiplinan dari sekolah, ya. Oke, itu tadi ya kunci dari antara lain, ya. Banyak lagi pergaulan-pergaulan yang negatif, mungkin nanti akan dibahas oleh guru BK, gitu ya, guru bimbingan konseling. Apa sih pergaulan negatif itu? Apa sih contohnya? Apa sih bahayanya bagi remaja, gitu ya, kalau melakukan hal-hal yang negatif, ya. Nah, tadi 3 kunci untuk memiliki semangat belajar. 1, disiplin. Yang kedua adalah punya rasa penasaran untuk belajar. Dan yang ketiga adalah menghindari pergaulan yang negatif. Ibu tutup, ada seorang tokoh ilmuwan, gitu ya. Namanya adalah Albert Einstein. Kenal kalian Albert Einstein? Siapa Albert Einstein ini? Siapa Albert Einstein? Ya, ahli fisikawan dunia, ahli fisika, ya. Waktu dia masih sekolah, dia nggak pandai membaca, kurang membaca dengan lancar, sehingga ini jadi masalah buat diri sendiri, buat keluarganya maupun guru-gurunya. Tapi Albert Einstein tidak pernah menyerah, terus punya semangat untuk belajar yang tinggi, punya rasa penasaran yang tinggi untuk belajar. Dan pada akhirnya Albert Einstein berhasil menjadi orang yang berhasil.
menjadi ilmuwan, menjadi orang yang sukses, dikenal dunia sebagai ahli fisikawan dunia, sebagai profesor yang menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada dunia pendidikan, ya. Nah, itu salah satu contoh. Dengan punya semangat belajar yang tinggi, pasti kalian akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Siapa yang ingin punya semangat belajar yang tinggi? Ya, semuanya pasti akan punya semangat yang belajar yang tinggi, ya. Selamat belajar, lebih giat, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar. Sekian amanat upacara bendera hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.